nyanyi Jumbo. Ada request nyanyi Jumbo. Oke, pendek aja kali ya. Pendek aja. Lihat ke sana tuh, lihat sini. Oke. Oh, ke situ malah, oke. Dikit aja. Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Tapi sebenarnya memang sekaligus mau kasih tahu. Jadi sebenarnya nanti tuh Jumbonya mau bikin konser. Ini Undang-Undang 45, kemudian undang-undang, peraturan pemerintah. Jadi jangan lihatnya undang-undang aja, tapi di bawahnya juga ada aturannya. Yang sekarang kan ada sebagian orang melihat undang-undangnya saja. Satu pasal bahkan. Kadang-kadang. Tapi ada penafsiran yang memang kan gini, undang-undang itu karena sifatnya dia akan menjangkau ke depan, dia tidak mungkin merumuskan norma teknis. Dia bisa norma umum yang kemudian diimplementasikan pada norma-norma yang teknis di bawah undang-undang. Baik. Kita masuk ke Q&A, Ril, boleh ya? Boleh, silakan. Q&A yang pertama dari Nadia Arista. Gimana kalau suara Bang Ariel ditiru AI, takut atau tertantang? Tertantang ya? Sebenarnya lebih gimana kalau suaranya ditiru AI? Sebenarnya lebih kegunaannya buat apa tuh? Kalau kegunaannya buat yang seru-seru aja, tapi kalau dipakai buat nipu atau dipakai buat kriminal kan bahaya. Nah, sekarang kalau yang paling menarik dibuat jingle, Pak. Itu tuh Bang Ariel aja pakai Mas Ariel pakai jinglenya pakai Ariel loh, mana pakai AI. Iya betul. Merugikan lah Ariel ya. Sebenarnya ya tertantangnya tuh agak membingungkan ya, tertantangnya gimana? Lebih ke apa itu tadi, sebenarnya lebih kepengen tahu aturannya, tolong dijagain hak-haknya, apalagi kan kalau saya kan sebagai istilahnya selebriti itu punya IP. Nah jadi kan IP-nya itu mesti dilindungi tuh gitu. Suara saya kan IP, muka juga IP juga gitu istilahnya. Itu lebih itu sih sebetulnya mikirnya. Tantangan bagi negara ya untuk tantangan bagi negara sebetulnya. Untuk membuat regulasi deh Pak. Yang kedua ada lagu apa yang paling mewakili perjalanan hidup yang terpenting, boleh diceritain nggak? Ini masih saya nih? Iya masih Ariel. Oke, lagu apa yang paling mewakili perjalanan hidup yang terpenting? Wow, berat ini. Susah, nggak bisa satu lagu gitu. Nggak salah satu, mungkin salah satu lagunya yang paling gitu, yang paling menginspirasi. Boleh ceritain nggak kenapanya gitu? Kalau lagu yang paling menginspirasi, Mimpi Yang Sempurna pasti. Soalnya itu lagu yang pertama. Lagu yang pertama tuh punya pengalaman yang beda gitu. Kayak apa ya, kayak pertama kali divalidasi gitu bahwa jadi saya ingat banget tuh bahwa pertama kali saya lagunya Peter Pan pertama kali keluar, Mimpi Yang Sempurna di radio. Terus saya sama pemain gitar naik motor berdua jalan pulang gitu. Kita seneng banget dengerin. Habis itu Uki tuh bilang, wah sekarang jadi pencipta lagu ya gitu. Jadi di situ tuh ada perasaan, sekarang pencipta lagu ya gitu. Jadi rasanya beda gitu. Jadi apa? Mimpi yang sempurna ya. Kalau bagi saya mimpi yang sempurna itu tidur 8 jam, Pak. Mimpinya masih sempurna. Mimpinya masih sempurna. Deep sleep ya, Pak. Deep sleep. Zaman banyak orang deh kayaknya. Kayaknya itu bisa satu tuh. Itu ya satu. Ada lagi nggak? Udah. Ada banyak sebetulnya, cuman ya kebanyakan tadi ceritain. Tapi kalau misalnya tadi Ariel ditanya ya, Jumbo. kalau Pak ini duluan apa? Nyanyi. Jumbo. Ada request nyanyi Jumbo. Oke, pendek aja kali ya. Lihat ke sana tuh, lihat sini. Oke. Oh, ke situ malah, oke. Dikit aja. Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Segitu dulu kayaknya. Oke, boleh tepuk tangan dong. Tapi sebenarnya memang sekaligus mau kasih tahu. Jadi sebenarnya nanti tuh Jumbonya mau bikin konser.
Oh, oke. Jadi akan ada bikin konser. Nah, nanti di situ baru saya nyanyi full tuh si lagu itu. Apa untuk musikal itu seperti musikal? Belum musikal. Rencana ke depannya akan musikal kalau makin bagus lagi. Tapi kalau salah memang konser musiknya dulu. Oke. Oh, keren banget. Ya karena perbincangan kita hari ini juga merupakan untuk ya edukasi ya kepada masyarakat juga penonton. Ariel, ada yang ingin disampaikan lah nggak kepada insan musik Indonesia dan juga mungkin penikmat musik Indonesia atas segala dinamika yang ada di Indonesia saat ini, dan ada yang ingin disampaikan tidak, Ariel? Ya sebenarnya ada bagusnya polemik ini jadi karena kesadaran terhadap hak cipta semua orang juga lebih aware lagi jadinya. Kayak di postingannya Visi kemarin juga pas kita ngasih sebuah penjelasan gitu, ada banyak yang bertanya tuh, malah banyak itu adalah pelaku bisnis restoran dan segala macam karena memang betul mereka juga banyak yang belum tahu harus bayar ya. Oh, kalau harus bayarnya kemana ya gitu. Nah, jadi ada bagusnya, cuman ya itu tadi jangan sampai merugikan banget gitu karena kan ada yang dituntutnya sampai miliaran gitu kan gitu. Jadi untung cepat dari pemerintah untuk ngasih tahu juga bahwa harusnya begini, harusnya begitu. Mudah-mudahan ini lagi proses kasasi juga, mudah-mudahan cepat selesai. Untuk yang mencintai musik Indonesia juga mudah-mudahan juga lebih tahu juga, karena mereka lebih tahu mudah-mudahan mereka lebih mencintai lagi musik Indonesia akhirnya gitu. Dan mudah-mudahan juga kalau ini cepat selesai. Saya sih cuma khawatir takutnya kalau polemik ini berkepanjangan orang jadi takut nyanyiin lagu bahasa Indonesia. Betul, jadi 2 tahun lagi atau setahun lagi pada takut jadi takutnya malah mendingan nyanyiin lagu luar deh, nggak ada masalah gitu. Karena kan industri musik Indonesia tuh di Asia sendiri juga lumayan kenceng loh gitu. Kita salah satu yang pendengarnya banyak banget dan masih senang dengan musik dalam negeri. Banyak negara lain yang udah lebih suka musik luar daripada musik dan kita harus bangga dengan itu ya. Ya, dan itu mesti dijaga sih sebetulnya gitu. Karena prinsipnya adalah musik itu untuk mempersatukan, bukan memperpecah. Ya, betul. Pak Agung, ada pesan untuk masyarakat terkait hak cipta ini? Pesannya nikmati karyanya dan pahami hukumnya. Nah, itu kata kuncinya. Jadi kita bisa menikmati karyanya Mas Ariel, tapi juga kita harus tahu bagaimana ketentuan yang berlaku. Jadi sekarang kita punya sistem undang-undang hak cipta, ada ketentuan yang berlaku. Kalau memang ada hal-hal yang masyarakat yang tidak sepakat dengan ketentuan yang berlaku sekarang ini, ya silakan berikan masukan kepada pemerintah. Dan kita juga sekarang ini sedang ada revisi undang-undang hak cipta yang menjadi inisiatif DPR, ya, dan pemerintah juga akan memberikan masukan kepada DPR terkait dengan rancangan undang-undang hak cipta. Jadi silakan memberikan masukan untuk kebaikan dan kemajuan industri musik ke depannya. Satu lagi Pak, masukan dari saya langsung sekarang. Lupa dari tadi mau ngomongin tentang ini kinerja LMK. Itu juga kayaknya mesti cepat itu kita. Juga kinerja LMK dan LMKN itu juga sudah banyak masukan. Itu juga artinya sekarang di tataran implementasi yang sekarang ini perlu lebih diperkuat lagi. Ya, betul. Ya, itu saja. Oke, terima kasih Ariel, luar biasa. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Luar biasa, semoga ini bisa menjadi wawasan baru buat yang nonton ya, dan juga mengobati fans-fans Ariel yang dengerin Ariel ngobrol gitu ya. Makasih banyak Ariel. Sama-sama, terima kasih. Pak Agung, terima kasih banyak sama-sama, edukasinya. Semoga ini memberikan pencerahan bagi masyarakat yang menonton podcast hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe.